Jangan pasif ya. Kemaksiatan aja sekarang disebarkannya masif sekali. Tapi kita ngajak bener malu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aftah lana hikmatah wansur alaina rahmatah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berkahi majlis ini. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Rabb. Jadikan setiap saat hati ini selalu terpaut padamu. Jadikan niat kami selalu ikhlas karenamu. Jadikan hari-hari yang tersisa ini seluruhnya hanya untukmu. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Taqabbal minni ya Allah, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih hadirin. Baru kembali takdir dari Kota Perth selama seminggu di sana. Saya baru tahu ternyata Jakarta tuh sangat macet ya. Seminggu jarang lihat orang. Tidak pernah menemukan macet. Aduh, ketika ini cerita sedikit, baru saja mendarat, kenapa jadi rungsep begini BSD? Duh, mudah-mudahan yang di Australia pada dapat hidayah, karena mereka juga semua ciptaan Allah, sehingga sudah tertib negaranya, plus dapat hidayah, tertib imannya, tertib amalnya. Semoga bisa jadi ahli sorga. Jangan suka menghina, meremehkan tanpa kita berbuat baik. Kita bisa mengatakan, wah tapi kan itu negeri non-Islam. Coba kalau kita yang takdirnya lahir di sana, turunan orang Australia asli, aborigin, ya lebih berat lagi untuk dapat hidayah, benar? Ada lagi yang lebih tidak memungkinkan dapat hidayah, lahir di Australia, tapi turunan kanguru. Memang tidak bisa dipungkiri ya, bagi saudara-saudara yang sudah pernah ke sana, asal rapi sekali. Tertib. Saya juga di sana jauh lebih soleh nyetir tuh. Gak ada tuh nyalip-nyalip tuh. Nengok kanan. Saya merasa lebih soleh kemarin tuh hadirin. Klakson jarang bunyi. Mau nyebrang juga gak ada mobil. Gak berani tuh nyebrang. Nunggu lampu hijau ya. Dijengkel lama amat. Hijau karena dekat hadirin. Kan tantangan kalau di Indonesia ya. Lampu kuning juga nih tegang, takut nerobos lampu kuning. Kalau di tempat kita kan uji nyali. Jadi ternyata aturan yang konsisten ditegakkan itu membantu perubahan.
Selain bersih, rapi, tinggal di perumahan, ada jamaah kita yang punya rumah di sana. Jam 9 malam tidak ada bunyi-bunyian, tidak boleh bunyi. Baru boleh bunyi lagi jam 6 pagi, Pak. Jadi sepi dan lampu di sana mati, dimatikan. Jadi gelap aja. Beda dengan kita, kalau malam tuh terang benderang, hemat, efisien. Kemarin sebelum pulang, saya berusaha terus ke masjid. Ada masjid Turki di sana, milik orang Turki syariatnya. Kurang lebih kalau jalan kaki 25 menit, kalau naik kendaraan 3 menit. Pada waktu itu pagi-pagi kenapa ini sudah pada mengeluarkan tempat sampah, rupanya tempat sampahnya seminggu sekali diambil. Semua rapi berjejer di luar dan terukur. 1 keranjang 1 minggu. Nanti 2 minggu sekali yang sampah-sampah yang bisa didaur ulang. 6 bulan sekali sampah-sampah rumah seperti yang mau ganti sofa, nggak ada di sana menjual second ya. Ini santapan bagi kita yang suka yang second ya. Kalau mau kursi baru keluar ke sana 6 bulan sekali. Yang berat ngangkutnya ke Indonesia. Nah, begitu tertib. Saya suka membayangkan, kalau saja negeri yang mayoritas umat Islam ini ya sudah akidahnya benar, kemudian sistemnya juga baik, adil dan ditegakkan konsisten, kelihatannya berkah lah ya, lebih berkah. Punten ya, SD berapa tahun? 6, SMP, SMA 12 tahun, plus kuliah 5 tahun, 17 tahun, ada tuh sarjana yang enggak bisa buang sampah pada tempatnya. Ada tuh, buang saja. Termasuk para ahli pengajian, ya. Allahu Akbar, dan sampah di mana. Padahal sederhana, membuang sampah sembarangan itu kezoliman. Karena sampah itu ada pada tempatnya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu yang tidak pada tempatnya itu zolim. Jadi kita mah dari kecil udah biasa zolim. Parkir zolim, buang sampah zolim, termasuk rokok. Kan paru-paru ini haknya udara bersih. Ngisep racun. Ini Kediri zolim, masih mending kalau ngisep sendiri. Ini disebrotkan. Jadi Kediri zolim, ke orang lain zolim. Untung di sini tidak ada yang merokok ya sekarang. Kenapa jadi pada nunduk begini? Nggak usah nunduk, pas saya jadi tahu siapa yang ngerokok ya. Tapi itulah bahwa agama itu seyogianya bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. Hanya Ramadan juga, siapa nih yang Ramadannya sukses? Ya 4 saja cirinya. Surat Al-Asr itu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi selebihnya merugi menghadapi apapun yang menjalani waktu, kecuali orang yang dengan keimanan, paham. Iman itu kan artinya paham kebenaran. Jadi Ramadan ini akan sukses kalau tiap waktu makin paham terhadap kebenaran. Kenapa ada Ramadan yang tidak menggugah dan merubah? Pasti sebabnya kurang ilmu, baru ikut-ikutan. Ilmu juga ada yang dengar, ada yang mendengar, ada yang kalau mendengar jatuhnya tahu, kalau belajar jatuhnya paham. Tapi itu tidak cukup, karena harus ada mujahadah mengamalkannya. Jadi tolong Ramadan tadi saya menyimak uraian Ustadz Sofar, semoga Allah menyayangi beliau.
Jangan pelit untuk nyebut amin hadirin ya. Karena saat yang sama malaikat mendoakan juga yang mendoakan. Di mana barusan tadi? Nah, jadi harus diprogram dari sekarang Ramadan itu. Peringkat tertinggi datang ke majelis ilmu. Karena beda, tadi sudah dapat penjelaskan ya. Kalau orang mencari ilmu kan langkah-langkahnya beda. Langkah menuju surga dinaungi malaikat. Apakah sama nonton TV dengan datang ke majelis taklim? Sebetulnya saya nggak bertanya, saya ini saja ya. Semangat boleh, tapi nggak usah semua dijawab, maksudnya gitu. Ya secara keadaan orang beda-beda ya. Ada yang dia tidak bisa berangkat karena lumpuh, karena banyak kegiatan, karena harus jaga rumah. Mungkin niat yang kuat ke majelis taklim, pahalanya sudah sama dengan yang ke sini. Karena beda-beda kondisi tiap orang. Tapi yang berangkat ke sini pasti beda dengan yang memungkinkan berangkat tapi tidak berangkat, ya kan? Ada ongkos, ada capek, ada macet. Ini semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana saya nggak jalan, saya naik mobil, tiap putaran ban lah dihitung. Ya, puas begitu, puas. Tiap tetesan bensin pasti ada hitungannya. Lelahnya berdiri di busway itu juga ada hitungannya. Sepanjang ridho sekali menjalani ini ya. Cari parkir susah, keluar parkir mahal, jangan ngambek. 20.000. Ngomong gak ngomong tetap harus bayar. Bayar hadirin ya. Hitung-hitung gak seberapa parkir 20.000 dibanding ilmu yang didapat. Benar? Dan uangnya juga milik Allah. Dah harus bagi-bagi. Kalau saudara mau bayar parkir mahal, lihat petugas parkir perlu gajian untuk bayar kontrakan segala macam. Sing rido ya. Makanya kalau berapa nih 16 bayar 20 atau 50 ya. Kembalian 26 tetap pelit. Nah saudaraku yang kedua, wa'amilus sholihat. Tadi juga Ustadz sudah menjelaskan amal-amal apa saja ya. Cuman tidak cukup sibuk dengan amal, tapi sibuk dengan diterimanya amal. Karena ada orang yang senang beramal, tapi dia tidak fokus dengan diterimanya amal. Jelas tidak? Oh, banyak orang yang senang beramal, tapi belum tentu senang dengan diterimanya amal. Cirinya apa? Cirinya sederhana, orang yang hanya senang beramal, tapi kurang fokus pada diterimanya amal, banyak kecewa, banyak nggak enaknya. Tahu kenapa banyak nggak enaknya? Giliran ditanya diam sekarang. Tahu kenapa banyak nggak enaknya beramal? Kurang ikhlas. Jadi si amal itu kalau dilakukan dengan ikhlas, salah satu hadiah instannya amal itu jadi nikmat. Tapi kalau kurang ikhlas itu kehilangan nikmat dalam amal. Kenapa dia tidak nikmat? Karena dia orientasinya dilihat orang, dinilai orang, dipuji orang, dikagumi orang, diketahui orang, dibalas oleh orang. Dan Allah pasti tahu. Nah itu hilang kebahagiaan dalam amal. Nah nanti Ramadan ini, bukan nanti ya, belum tentu hidup. Dari sekarang sudah harus mulai orientasi amal kita tuh adalah diterima. Kan amal tuh ada dua, kayak sholat. Ada sholat yang sah, ada sholat yang diterima. Kalau sah mah rukunnya dipenuhi sudah sah. Haji juga ada haji yang sah, ada haji yang mabrur. Kalau mabrur insya Allah sah, tapi yang sah belum tentu. Ini sholat rata-rata sah tidak? Bapak wudhu tidak? Wudhu ya kan, bacaannya benar. Yakin diterima? Belum tentu ya. Benar? Nah, makanya mujahadahnya paham kebenaran,
mengamalkan kebenaran, pikiran kita tuh diterima tidak nih, diterima tidak nih, diterima tidak. Yang ketiga adalah tawasau bil haq, mendakwahkan kebenaran. Jadi bulan Ramadan itu bulan dakwah, semua harus ikutan dalam dakwah. Jangan pasif ya. Kemaksiatan aja sekarang disebarkannya masif sekali. Tapi kita ngajak bener malu, coba. Mau lagi rapat, mau sholat, malu. Ke toilet, enggak malu tuh. Bos, WC, bisa diwakilkan. Siap, kata bos. Tapi bos, sholat, tidak bisa diwakilkan. Saya juga ikut, enggak berani tuh. Naik travel, berhenti tuh, kalau mau ke toilet. Tapi mau sholat mah enggak ada memberhentikan travel. Semuanya ngangguk ya. Ayo, nanti Ramadan itu harus jadi bulan dakwah. Karena tidak boleh kita hanya enak sendiri. Utang untuk ngajak yang lain lebih baik. Sepakat nih, bulan dakwah nih Ramadan. Semuanya ikutan. Dan yang keempat, tawasau bis sabr. Bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk meningkatkan keindahan hidup dengan saling menasihati kesabaran. Inti sabar itu adalah menahan diri, mengendalikan diri. Jadi orang yang paling menikmati hidup, yang paling mengendalikan diri. Benar? Contoh lisan saja. Ini Ramadan tuh bukan hanya saum perut, harusnya juga saum lisan, bukan saum mulut, saum lisan ya. Dan saum jari. Karena sekarang ini bungkem ini ngecet. E-nya 5, sama saja. Nah, mudah-mudahan saya ada lagi kesempatan ngajar sebelum Ramadan habis ya, ini terakhir ya. Baik, kalau gitu nanti di penghujung pertemuan ini sedikit membahas bahaya lisan ya. Karena di antara semua yang harus kita jaga tentu adalah intinya menjaga hati, tapi lisan inilah yang paling berefek dalam kehidupan kita. Hati bisa bersih kotor, di antaranya lisan ini. Mana dulu yang harus dibersihkan? Hati dulu, lisan dulu, bareng ya. Karena ini saling mempengaruhi. Lisan terjaga, hati makin bersih. Hati makin bersih, lisan makin berkualitas. Lisan makin berkualitas, hati makin cemerlang. Begitulah saling menguatkan. Masya Allah. Kalau kotor juga, ini kotor, hati makin keras. Hati makin keras, kata-kata makin busuk. Kata-kata makin busuk, hati makin jahat. Terus menjadi akumulasi dalam keburukan. Baik Ustaz, kita bahas dulu ya yang ini. 137. Bismillahirrahmanirrahim. Mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil mahlukin. Apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa rabbul alamin. Allah melarang engkau mengakui apa-apa yang bukan hakmu dari hak-hak orang lain. Apakah mungkin Allah akan membolehkan kepadamu mengakui sifat-sifat Allah padahal Ia adalah Tuhan yang memelihara, yang mengatur dan menjamin seisi alam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah telah bersabda, Allah Ta'ala telah berfirman, kesombongan itu pakaianku, selendangku, dan kebesaran itu sebagai sarungku. Maka siapa akan bersaingan dengan aku dalam salah satu sifat itu, aku lemparkan ia ke dalam neraka. Begini, terima kasih Ustaz. Ibu sekarang ngaku-ngaku tas yang sebelah ibu bagus enggak? Ini tas saya gitu, dua-duanya, sebelah kiri, sebelah kanan. Itu aja sudah jadi masalah, benar? Ngaku-ngaku yang bukan haknya.
Bapak sedang sholat, kopiahnya jatuh, ada tulisan Teddy, padahal namanya Dadang. Ini jelas kopiah orang. Maaf yang namanya sama ya. Ini kalau dibawa terus nggak dipulangin, gosok tuh namanya. Bisa nggak diterima itu sholat. Ibu mau kena juga harus diperiksa. Ya, jangan sampai mau kena masjid, bagus rendanya, bawa pulang ke rumah. Walaupun tahajud merintih-rintih nggak diterima, itu gosok namanya. Serius hadirin. Orang yang pakai yang bukan haknya tidak halal. Itu juga sudah termasuk zolim. Makanya disebut kezoliman yang sangat besar, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang amat besar. Mengapa? Karena mengaku memiliki Tuhan yang lain selain Allah. Itu kejahatan yang luar biasa di hati kita, mengilahkan sesuatu selain Allah. Nah, itulah sebabnya kenapa kalau ibu sangat cinta ke suami, melampaui kadar yang dibolehkan dalam iman, cenderung menuhankan suami, itu tidak bahagia. Halo? Ini penting nih. Ini luar biasa penting ya. Kalau ibu merasa kurang bahagia, boleh jadi ibu sudah bukan cinta, tapi mengilahkan. Cirinya apa? Didominasi itu hati itu. Suami aja yang ada di hati itu, bukan lagi Allah. Ingin selalu dekat dengan suami, ingin dicintai suami, ingin disayang suami, tidak mau jauh dari suami. Suamiku adalah milikku, engkau segalanya bagiku. Suami, aku dandan untuk suami, masak demi suami, tidak berpaling ke lain hati. Suami, gak ada bahagianya, itu yakin. Dan itu tidak bisa menahan suami dipalingkan hatinya dari si ibu yang menuhankan suaminya. Udah dandan stakar kebek, enggak ngepek hadirin. Beneran. Wah, jadi tegang ini ibu. Makanya ngaji tauhid mah Bu, punten ya Pak, harus pakai mujahadah. Nanti kalau udah hati nggak enak, periksa aja. Pasti ini ada yang mendominasi hati selain Allah. Kemarin saya baca di medsos, wah Agim dibully juga ya, tapi udah biasa gitu, jadi garing. Nah hadirin, tapi saya pikir kalau saya sakit hati, kan jelas kemuliaan itu milik Allah. Berarti saya sakit hati, saya ngarep-ngarep orang menghormati saya. Padahal kalau ada orang yang berbuat buruk, itu kita harus syukur. Bukan kita yang berbuat buruk, benar? Kalau ada yang mengatakan buruk, kita harus syukur. Ladang bagi kita untuk memaafkan dan mendoakan. Beratnya hati ketika kita mengharap dia menghormati kita. Nah, kalau yakin Allah yang ngatur kemuliaan, kita nggak akan sesek oleh kata-kata bully-bulian itu. Jelas tidak nih? Kayak dolar naik turun, BBM naik, dah Allah yang ngasih rezeki mah. BBM naik dari dulu juga pada hidup ya. Makanya salah satu latihan putus harapan dari makhluk diantaranya itu tuh. Kalau WA udah contreng biru 2 ya, di atasnya ada online tapi nggak ada jawaban aja, tenang latihan putus harapan ya, langsung aja di blok ya. Hadirin, ayo periksa hati. Nah, hal-hal yang tidak boleh kita rasakan memiliki adalah sifat-sifat Allah yang memang dilarang dimiliki, seperti kesombongan, ketakaburan, itu tidak boleh. Tapi kita meniru sifat-sifat Allah yang boleh ditiru oleh kita, kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu boleh, pemaaf, sabar, syukur, bagus. Tapi jangan merasa memiliki. Jangan merasa memiliki. Satu, jangan merasa memiliki diri ini dan berikut segala yang kita miliki. Kita harus merasa ini adalah titipan Allah, adalah amanah Allah.
Jadi kita harus sangat siap. Ini badan saya belum tentu pulang sama-sama nih. Ayah saya sebagian jarinya hilang pada waktu ya masih hidup. Karena sudah waktunya pulang duluan. Ini juga belum tentu saya pulang kompak. Mungkin ada yang tangan duluan, kaki duluan. Dan harus siap bahwa tubuh ini titipan Allah. Bagusnya jangan jadi sombong. Kekurangan jangan jadi minder, lihat orang lain jangan jadi iri, lihat yang kurang jangan menghina, diambil siap. Itu karena kita yakin ini milik Allah. Benar? Termasuk harta, jabatan, itu milik Allah semua. Kapan Allah kasih sesuka Allah, kapan waktu ditahan, kapan waktu diambil, ada waktu-waktunya itu. Nggak bisa ditahan tuh. Kalau sudah waktunya diambil, pasti pergi. Ini ada jamaah di Australia kemarin, baik orangnya, malam-malam mobilnya mogok. Waduh, mogok Pak, harus digerek, di sini semuanya serba mahal. Lalu jawab begini, Bu, ini mogok udah tertulis di Lauh Mahfuz. Sing ridho, berarti ada rezeki Ibu untuk tukang derek. Tukang derek itu punya keluarga, punya anak, mungkin untuk bayar sekolah anaknya. Oh gitu ya, duh mudah-mudahan barokah ya mogok ini. Robah tuh hadir. Dan sukacita sekarang bayar. Ternyata nggak jadi mogoknya, hanya akinya aja yang soak. Nah ternyata dengan yakin ini milik Allah, uang milik Allah, robah hidup ini. Yang kedua yang tidak boleh merasa dimiliki adalah amal. Kita harus berusaha untuk beramal. Tapi kalau udah jadi amal, enggak boleh itu merasa milik kita. Itu harus hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita nyumbang ke anak yatim. Udah berusaha kita nabung, nyumbang. Kalau udah jadi amal, kita harus tahu bahwa itu rezeki anak yatim yang dititipkan ke kita. Kalau kita tulus, barulah oleh Allah disebut itu amal kita. Kalau sayalah yang nyumbang, sayalah yang membangun masjid, sayalah yang membiayai itu, saya, hilang tuh amal. Makanya ibu-ibu jangan suka, ini ibumu nak, anak sudah tahu ya. Ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui. Mungkin anak mikir, siapa yang suruh ya dek? Enggak boleh, makanya jangan ngomongin jasa diri. Karena itu adalah karunia Allah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, itu adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Pak, Bu, kalau Allah nggak nolong kita nggak ngumpul di sini. Setan tuh terus ngebohongin kita. Mungkin lagi di mall, mungkin berapa banyak yang saat yang sama lagi berbuat maksiat sekarang. Kalau enggak kita yang lagi maksiat. Ini mah pertolongan Allah aja Pak. Benar? Makanya jangan merasa beramal. Kalau sudah jadi harus yakin ini adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih kehambaan yang harus kita miliki? Masih ingat pelajaran yang dulu? Satu, kita ini lemah. Jangan suka merasa punya kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Allah yang memiliki semua kekuatan. Tanpa kekuatan Allah kita nggak bisa apa-apa. Dua, kita ini jahil. Nggak tahu apapun. Kecuali sepercik yang Allah titipkan ilmu. Dan kalau Allah mau bikin lupa, lupa aja kita ini. Makanya jangan sok tahu, jangan sok pinter. Jangan sok memahami segalanya. Jangan mengatakan ini sesuai dengan Quran dan Sunnah tahu. Wah itu hebat. Paling juga ini sesuai dengan yang dapat saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah pada saat ini. Kan kita pahamnya belum tentu sesuai dengan yang Quran Sunnah, betul? Yang dapat saya pahami saat ini. Kenapa? Karena besok mungkin kita tambah ilmu, tambah paham, iya kan? Makanya jangan merasa sudah serba tahu. Tiga, apa? Sifat kehambaan, fakir.
tadi itu. Kita tuh tidak punya apa-apa, termasuk diri ini juga bukan punya kita ini. Bukan, ini milik Allah we. Makanya nggak usah mati-matian awet muda. Pertama mah nggak akan mungkin ya. Jadi kalau ada yang nyebut, ibu makin lama kok makin muda, itu jelas pengen ditraktir ya. Mungkin, nggak boleh suudon. Jangan percaya, masa mundur, nggak mungkin. Jadi sebetulnya yang harus kita nikmati itu bukan menikmati awet muda, menikmati syukur terhadap episode hidup kita. Mau tua ayo, keriput ayo, peot ayo, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Uban tumbuh, ya udah nikmati. Gak usah ditahan makan sari arang gitu dan gang. Nanti bukan rambut yang hitam tapi gigi yang hitam kan lebih horor. Nikmati hadirin. Gak usah takut menjadi tua karena ini milik Allah. Ya bukan milik kita. Gak punya apapun. Termasuk suami, istri, anak. Semua bukan milik kita. Semuanya bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah. Satu apa? Kita ini lemah, tidak punya kekuatan apapun kecuali Allah mau. Kita ini tidak punya kemampuan menolak musibah, tidak punya kemampuan mendatangkan nikmat kecuali Allah yang menguatkan. Makanya berharap ke makhluk mah bikin sakit hati. Dua, kita ini jahil, nggak tahu apapun, kecuali dipercikin ilmu. Siapakah orang yang pintar, yang akyas, orang yang pintar? Itu dua cirinya. Banyak ingat mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Itu yang dapat saya pahami dari sabda Rasul. Jadi gelar, pangkat, jabatan setinggi apapun kuliah nggak usah kagum. Kalau jarang ingat mati dan tidak mempersiapkan kehidupan sesudah mati itu kurang cerdas. Ya. Jangan terpesona oleh IQ, jangan terpesona oleh gelar, tapi terpesonalah oleh orang yang paling nyata pelajaran hidup yaitu kematian. Jelas? Ibu punya anak pintar jarang ingat mati, kurang memuliakan orang tua, beneran. Tapi kalau punya anak ingat mati terus, apaan bapak meninggalnya bagi-bagi waris, itu kurangnya iman hadirin. Itu kematian yang salah. Istri saya, pasti nanya yang mana. Jangan suka usil ya. Suatu saat, dilihat di lemari ini saya simpen di sini ya. Apa itu? Ini kain kafan saya. Sudah diukur. Sudah pas untuk ukuran saya, semuanya udah lengkap di sini. Kalau saya meninggal, ini pakaikan yang ini ya. Aduh, itu membuat lebih suasana beda lah. Ini suasana yang lebih cerdas. Saya tanya kenapa bisa begini? Ini tadi ada kursus jenazah, tidak ada yang mau jadi calon. Kepaksa. Beliau yang jadi calonnya dibungkus. Nah pas dibungkus baru nyadar itu. Ketika dibungkus kafan sebagai latihan mengurus jenazah, wah itu meremukan hati. Bagus. Makanya ke kuburan itu bukan untuk hanya semata datang ke kuburan, tapi kita yang membayangkan. Hati-hati nih hadirin tentang ilmu kecerdasan ini ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Baqarah 129, para Rasul itu 3 tugas utamanya. 1, tadzkirah, memberikan peringatan, kemudian memberikan pengajaran, taklim, dan tazkiyatun nafs, mensucikan. Jadi kalau kita hanya sibuk dengan pengajaran dan peringatan, tapi mengabaikan pensucian batin, ya ini ada yang kurang. Kenapa? Ada yang ilmu agamanya cukup banyak, tapi bertengkar terus. Padahal ilmu banyak, mengingatkan banyak, mengajari banyak, mungkin satu yang kurang.
yaitu mensucikan hatinya yang kurang. Karena 3 ini, peringatan, pengajaran, dan pensucian. Nah saudaraku sekalian, dan satu lagi, maaf, tadi apa yang pertama? Lemah, jahil, fakir. Nah satu lagi, bahwa kita ini memang hina. Kemuliaan itu segalanya milik Allah. Kita bisa mulia. Kenapa kita hina? Karena memang kita berlumur dosa. Tadi kita sudah dengar Ustaz cerita betapa Ramadan ini pahala tuh udah diobral luar biasa tuh. Amalan sunnah jadi wajib, yang wajib 70 kali lipat. Satu ayat Quran saja udah luar biasa bedanya. Mencari ilmu 1 langkah aja. Jadi kalau sudah sampai masuk neraka tuh udah pasti itu luar biasa aja dosanya. Atau dia amalnya itu tidak pakai keikhlasan. Ya, jadi walaupun udah berjuang beramal banyak, tapi karena nggak pakai ikhlas, nggak punya nilai. Nah rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin tahu mana yang paling baik, yang merasa baik atau merasa banyak dosa? Gini ya, kalau bulat itu jawabannya kayak gini nih ya. Bapak ibu ingin jadi ahli sorga atau ahli neraka? Nah kalau bulat kayak gitu. Jadi kalau ragu tuh pelan. Kalau lihat orang salah, lihat tahapan selanjutnya. Kalau dia salah, lalu mengakui kesalahannya, dan dia mati-matian memperbaiki dirinya, ini jauh lebih hebat daripada orang yang merasa sudah berbuat baik. Berbuat baik jadi ujub, nggak ada nilainya dibanding dengan yang berbuat dosa dan tobat nasuha. Jadi kalau Bapak lihat istri sering menangisi dosanya, itu lebih bagus daripada istri yang menangisi suaminya. Ya Allah, kenapa suami saya seperti ini? Itu enggak menyelesaikan masalah. Urusan Allah itu suami, ya. Urusan ibu adalah dosa ibu, benar? Ya Allah, saya tahu kepahitan dalam rumah tangga ini diundang oleh dosa saya. Saya belum jadi istri yang benar. Hati saya keras. Kata-kata saya kasar. Saya belum jadi contoh, engkau tahu ya Allah. Ah itu awal kebaikan. Karena dia sudah ngaku kehinaan. Ya Allah, kurang apa saya? Pasti kurang ajar ini. Ya tahajud, ya saum, khataman Quran, umroh, apa yang kurang ya Allah? Kurang sadar pasti. Ini serius Bu, ketawanya jangan begitu Bu ya. Jadi kalau orang udah pedih merasakan hina, dina, kotor, busuk di hadapan Allah, itu benar. Nanti Allah yang memuliakannya. Jadi gini rumusnya Bu, kalau orang disukai Allah, ini rumus ya. Orang ini disukai Allah, kepada dirinya itu dibuka kekurangan dan dosa-dosanya. Tapi kepada yang lain oleh Allah dibuka kebaikannya. Dan si orang baik ini dia akan sibuk berkutat dengan merasa salah, banyak dosa, hina. Tapi saat yang sama Allah nutupi kesalahan ini ke orang lain. Orang lain dilihatkan oleh Allah kebaikannya. Tuh orang ini sabar, orang ini mulia, orang ini baik. Tapi kalau orang itu tidak disukai Allah, nah kebalikannya. Dia yang merasa baik, merasa sudah berjuang, sudah berjasa, tapi orang lain dibuka oleh Allah melihat cacat kekurangan. Makanya kalau ada di antara bapak ibu merasa diri, banyak dosa dan bawaannya itu mau tobat, istighfar aja, nangis aja malam-malam, ya Allah, saya umur sudah segini, apa yang bisa saya lakukan? Amal rasanya tidak ada yang ikhlas, sholat rasanya belum pernah khusyuk, sedekah juga hanya ala kadarnya, engkau sudah tahu. Tapi maksiat mata setiap saat,
maksiat telinga setiap waktu. Ampun, ampun. Wah, kalau sudah remuk hati, merasa kehinaan diri di hadapan Allah dan merasa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ah, itu pas. Inilah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau menghadapi bully-bulian tidak usah terpancing untuk membalas dengan sesuatu yang sama buruknya, ya. Ingat baik-baik bahwa pembuli itu tidak akan mengurangi apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Apakah rezeki dari Allah berkurang dengan dibuli orang? Ya, Pak? Enggak lah. Apakah kemuliaan bisa turun karena dibuli orang? Tidak. Kalau kita benar, lalu kita dibuli, itu ciri-ciri akan ditingkatkan penggugur dosanya. Itu penambah karunia. Kalau kita ngaco, itu dibuli, namanya balasannya, ya. Jadi kalau koruptor ditangkap lalu dihina orang, oh ini penggugur dosa. Oh enggak, itu balasan dari korupsinya. Maling ditonjok orang, ini penggugur dosa. Oh enggak, itu mah gementah itu. Hadiah daripada pencuriannya. Kalau kita benar, diperlakukan kurang baik, ini berarti tambahan karunia. Baik sebagai penggugur dosa ataupun pelimpah pahala. Apa yang membedakannya gini? Kalau kita berbuat benar, kemudian kita dihina dan masih sakit di sini, nah itu berarti masih ada dosa-dosa, kita ngarap-ngarap ke makhluk. Terus aja istighfar. Nanti lama-lama dengan dilukai yang sama, enggak luka hati kita tuh. Ada yang disakitin tetapi anteng. Nah ini berarti sudah penambah pahala. Kan ada derajat yang tidak bisa kekejar oleh ibadah kita, tapi kekejarnya dengan disakitin orang. Dengan kata-kata atau sikap. Nah kalau kita istighfarnya bagus, sikapnya bagus, kita akan masuk ke makom ini, padahal dia jarang tahajud, padahal dia ibadahnya pas-pasan, sedekahnya pas-pasan, tapi dia bisa mencapai makom ini nih, nggak kekejar oleh ibadah standar dia. Nah biasanya kekejarnya oleh sesuatu yang tidak enak di hati. Kalau sabar dan tetap bersikap yang baik. Sabar itu adalah menahan diri sehingga kita meresponnya dengan sikap yang Allah sukai.